di riwayat teng Ihya niku wonten riwayat inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Nah, riwayat teng kitab Hilyatul Auliya ditambahi inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al malaul a'la kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Termasuk umat-umat pilihannya Allah iku umat sing nak guyu iku banter-banter. Mergo saking yakine jembare rahmate Allah. Terus Mas Nazim nak guyu banter, senajan to ora dadi menteri agama. Saking syukure. Sause radido mutung perkara menteri agama niku kula teng putih-putih cerita. Termasuk teng ngarepe Pak Said Akil. Semua kita ini membantu Indonesia. Terus apa artinya menteri pertanian kalau petani tidak nanam nopo? Pangan. Artinya ketahanan pangan ini karena petani nandur pari nopo karena menteri pertanian? Karena petani nandur nopo? Keberlangsungan agama ini karena kiai gelem mulang apa karena menteri agama? Jadi justru berharap menteri itu kan menggantungkan agama pada menteri. Agama ini sudah jalan, bahkan sebelum ada negara ini agama sudah jalan. Artinya semua kita ini bantu keberlangsungan agama, tata pangan, juga menteri pertahanan. Orang tidak konflik itu karena menteri pertahanan apa nasihat kon ngalah, kon ngempet. Kita tidak konflik karena nasihat leluhur kon ngalah kan apa ngempet wal kadzimin. Jadi kontribusi kultur pada negara ini luar biasa. Lalu kultur yang sudah ada ini oleh negara dimanage, ada menterinya, ada ketuanya. Tapi sebetulnya ini itu tidak mengalahkan jasa masyarakat. Nah, bila perlu diarani masyarakat. Artinya mulai riyen niku Nabi cara menanamkan kita iku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita stabil karena kita punya mental wal afina anin nas, nak cocok ngempet. Kita punya ketahanan pangan karena para petani nanam padi. Keberlangsungan agama karena yang alim gelem mulang. Senajan to dipaksa kon sak jam setengah. Nah, kita terbiasa sudah melakukan kebaikan karena perintah Allah dan Rasul. Lalu negara modern bikin otoritas, ini menteri agama, ini menteri pertahanan, menteri apa. Itu bawaan modern. Tapi kalau bawaan agama adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Terus, nah, pilihan-pilihan kados Banafek ceria itu banyak ulama dulu yang kalau tidak guyon, tidak rileks itu malu sama Allah. Kok koyok gak ridho. Misalnya saya dikasih rumah Mas Nadif gratisan, dikai mangan, terus mangan mbek merengut. Kira-kira sing ngekeki mangkel to ora? Kok koyok ora pati matur nuwun kan ngoten. Tapi nak manganku mbek seneng ning omah kita seneng, sing ngekeki kan ya seneng. Lah orang gak Banafek itu guyon terus karena untuk menjadi khiyari ummati kata Rasulullah, untuk menjadi umat pilihanku iku kauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah. Jadi nak guyu banter-banter saking yakine rahmate Allah. Tapi wonten syarat kedua, waya beku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak bengi kudu nangis. Pas dhewean ning ngarepe pangeran. Aja kaya saniki ning ngarepe wong akeh nangis bareng disangoni ning kamar guyu. Niku ora di masalah secara sanad agak masalah niku. Niku secara sanad niku mboten nyindir sinten-sinten iki biasa mawon. Terus jadi ada sekian manhaj ya. Kalau saya katakan teori kok mereka liberal, jadi kita arani manhaj. Jadi manhaj itu gimana nih rodok teori. Ada sekian manhaji, orang-orang soleh dulu jadi wali itu barokahnya senang. Nah caranya senang gimana? Satu pakai ilmu hakikat. Ilmu hakikat bahwa alam raya ini pun dikersakno pangeran pun ngeten iki. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Teori hakikat kedua adalah sifat Allah itu pasti mu'athirah, sifat Allah itu pasti aktif. Kalau sifat Allah pasti aktif, pasti objeknya itu otomatis aktif. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Di wa annahu lan satemne Allah taala iku adhaka, iku maringi iso guyu sapa Allah. Jadi donya mbok ruwet kaya apa, niku wong tetep iso guyu karena Allah kalau punya sifat pasti nafidzah.
Misalnya Allah punya sifat Ar-Razzaq, mesti orang berstatus marzuk dapat rezeki. Makanya banyak ulama yang nggak suka mikir detail-detail. Saya termasuk kiai yang nggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumil kiamat. Sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Basahal, ditinggal Badolah, ditinggal Bamutamakin. Agama tetap jalan. Senajan to sing mimpin nggih Mas Nadif kula bareng ngeten iki paham. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah Al-Hadi. Allah kalau Allah Al-Hadi pasti masyarakat menjadi Al-Mahdiyin yang mendapat petunjuk. Karena sifat Allah nafidzah, mu'athirah. Jadi rasa pikir teman-teman dunia. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturan itu da'it tadbir, dak ninggal sira at-tadbira ngatur donya. Fama qama bihi ghairu kala tukim bihi nafsak. Donya wis diurusi pangeran kira sak melo-melo. Akhirnya kata mantu dablek gitu mriki niki lha iki terus. Terus kendablekan Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi da'it tadbir kon donya iki kan apa? Ngembarno. Saya gak ada cerita. Nah, Mbak Nafek termasuk tiang sing mboten kersa mikir serius-serius. Angger pek kula ki guyon. Bapak kula Kiai Nur Salim muridipun Badolah. Niku nggih guyon ngantos sampai kapundhut terus guyon. Umar bin Abdul Aziz badhe kapundhut terus guyon. Lapo aku mbok tangisi? Lah jenengan badhe mati. Lah memang nak mati memordi. Ila khairi madhubin ilah. Ke zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju yaitu Allah Arhamur Rahimin. Mbek kowe tambah ruwet. Jadi serilek itu lama dulu. Memang aku nak mati memordi. Coba kalau sampean mati itu kemana? Ke zat Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahmanur Rahim, Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin. Semuanya yang terbaik. Jadi santai mau nomor bin Abdul Aziz sudah mati. Nah, sampean mesti gak wani itu. Itu bagian dari kaifiyah muamalah ma Allah dengan cara yang elegan yaitu ceria. Jadi pilihan Mbak Nafek seperti itu. Saya senang sekali sama beliau. Saya sering guyon. Tapi guyon yang karena min saati napa? Min saati rahmatin. Kalau terus akan. Wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyu. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafidzah, pasti mu'athirah. Sebab itu wong sumpah kaya apa? Kata jenengan kabeh saya yakin sing gak ada utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep guyu. Bahkan cerita diamuk bojone mbek kancane ya guyu. Padahal pas ning omah ya wedi tenan, tapi kok cerita kancane iku ya guyu. Wah mau piring dibuang seru yakin deh. Iku pas dibanting piringnya ya susah. Paling kejadiannya 5 menit. Cerita mbek kancane berjam-jam. Wah bojoku nek ngamuk jos. Piring dibuang wis pokoke hebat. Guyu. Akeh diguyu mbek susah. Terus sing sitok nambah yo, nak bojoku gak ngono. Nak mangkel minggat. Wah akhirnya guyon. Iku saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali punya sifat nafidzah. Sehingga dirinya Al-Hadi, maka hidayat ini akan ada ila yaumil kiamat. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Itu banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abamu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdullah bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput, terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda, penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayu, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh iya. Fa ummatu Muhammad a'dhamu minal ghuna. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang, enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, koyo iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap enggak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudayyi Allah khilafatahu wala dinahu wala kada wa kada. Allah enggak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif.
Coba jenengan pirsa kan, agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin, nggih jalan. Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo iku wis alim keramat, nasabe nggih top. Saiki disaingi mudin, panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama jalan. Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidzah, pasti mu'aththirah. Tetes kula suwun manhaj kados Banafe ceria apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkefiyah. Termasuk thariqah. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune. Ya saya ulang lagi, sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman iku halawatul iman. Jadi salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah, tentu ekspresi enak itu ya guyon, ceria. Wong muni Islam iku enak wong mbek merengut, itu kan malaikat gak ngandel jadi. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok grem. Mulane kula yakin